akan sangat tidak etis kalau misalkan kita plek-plekan ngambil output dari si ChatGPT itu langsung masuk ke dalam kerjaan kita. Ya kalau gitu di mana kita mikirnya dong kalau gitu ya. Halo Kelom Pencapir kelas 1, kelompok pendengar pembaca Pendengar Pirsawan. dan capir. Cari perhatian. Cari perhatian. Apa kabar nih teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Oke bagus. Karena kita kemarin tadi di background ketika backstage ini ya kita banyak diskusi mengenai kesehatan tubuh untuk teman-teman yang Kelom Pencapir ya. Yang tahu Kelom Pencapir harus waduh hati-hati ya, mulai olahraga lebih banyak apa segala macam. Mengalami periode degeneratif biasanya di usia segini. Jadi ya betul, kecuali yang tidak degeneratif ya. Tadi saya baru nonton aja YouTube-nya itu Tom Cruise ya. Oh. Jadi, Tom Cruise tetap aja dia jadi ada dia baru melakukan stunt gitu ya, naik motor gitulah terus pakai parasut gitu. Terus ada si pembawa acara yang bilang, "Nah, untuk scene ini Tom Cruise melakukan ini 6 kali." Berarti jadi si Oyoto terus turun dari tebing. Wah, kurang bagus. Bikin lagi sampai 6 kali. Dan umurnya 60 ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih ya belum 60 gitu ya. Ingat-ingat aja Tom Cruise gitu ya, dia mungkin bisa jadi inspirasi lah. Tapi Tom Cruise kan vampir. Interview. Ya, betul. Karena dia pernah main film Interview. Iya, with the Vampire ya. Ini mungkin juga hanya diketahui oleh teman-teman dari Kelom Pencapir ya. Tahu bahwa ada film Interview with the Vampire. Mungkin yang tahu vampir itu teman-teman yang lain mungkin ada tahu Twilight mungkin ya. Interview of the Vampire. Oh iya betul. Robert Cullen itu vampir. Iya, Robert Cullen itu vampir. Gitu. Menarik banget ya teman-teman. Ini adalah kali kedua di tahun 2023 ya. Kemarin di episode sebelumnya kita bahas mengenai cara bekerja manusia yang berbeda ya, di mana kita tuh jangan kerja mulu ya. Ada istirahatnya dong gitu ya. Lakukan juga hobi biar kreatif, biar apa segala macam ya. Yeah. Itu bagus tuh. Cuman hati-hati teman-teman. Hati-hati. Karena akan ada kompetitor teman-teman ya, kalau teman-teman kerjanya ya B aja ya atau standar aja. Ini salah satu rekan kita robot ya yang muncul banyak nih beberapa area nih ya di sini ya gitu ya, yang akhir-akhir ini banyak muncul ya, itu banyak dibicarakan, yaitu adalah ChatGPT ya, ChatGPT. Nah, nanti mungkin kita akan bahas ini karena ada artikelnya nih yang lagi kita lihat ya di sini ya. Nah, dia bisa bikin essay ya, terus udah gitu answer questions, dan jadi dia akan answer questions dengan sangat menarik ya, jadi sistemnya apa ya namanya chat ya, karena chat jadi dia kayak cerita ngomongnya, jadi nggak kayak Google. Kalau Google kan kita cari apa dia langsung ceritain, kalau ini kayak lu dijelasin gitu dan udah disummarizing gitu bentuknya seperti kayak gimana. Nah, menarik banget nih. Jadi dia chatbot answer questions and write essay ya, terus udah gitu jadi mulai ada bahkan di sekolah juga kayak gitu. Jadi maksudnya tentunya kita perlu work life balance, cuman hati-hati juga. Jadi apa nih age-nya manusia di sini? Iwan boleh cerita sedikit nggak, Wan? Sebenarnya ChatGPT itu apa sih, mungkin ini approach-nya tuh kayak gimana sih dia tuh? Ya. Oke. Tapi gue pun nggak terlalu banyak ya soal Ya, teknisnya. nggak apa-apa. Maksudnya itu seperti apa? sebenarnya tren ini kan mulai muncul gitu ya, dan sebenarnya yang mungkin kita pernah coba. Ya, yang gue ketahui si ChatGPT itu kayak language model. Jadi pemodelan kayak mesin untuk bisa
berkomunikasi seperti halnya manusia lah kayak gitu. Dia bisa melakukan hal itu berdasarkan dari pre-train data yang udah dia analisa sebelumnya dengan memakai miliaran parameter. Kalau nggak salah, gue nggak tahu, ada katanya dia pakai 150 miliar parameter whatsoever gitu ya. Jadi kayak misalkan parameter itu tuh untuk menentukan gimana caranya kita merespons dengan konteks yang benar, dengan konten yang sesuai gitu ya, dan bisa masuk dengan responsnya kita yang sebelumnya kita kasih input gitu. Kayak misalkan waktu kita ngomong tutup botol dan tutup botol itu konteksnya beda kan. Nah, gimana si mesin itu bisa membedakan antara tutup botol sebagai suatu kata benda dengan tutup botol sebagai kata kerja menutup botol. Nah, itu sebenarnya suatu tugas yang sangat sulit karena harus memberikan membuat abstraksi gimana bahwa dua kata ini mempunyai arti yang berbeda gitu. Konteksnya berbeda. Dan terus gimana caranya responsnya itu keluar dengan misalkan kalau kita dulu belajar susunan kata itu kan kayak subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah, gimana sih si mesin pun melakukan hal yang sama. Terus mungkin ada parameter yang lain, ada misalkan adanya konteks terhadap yang tadi itu misalkan. Terus kemudian gimana dia tidak bias terhadap data apa yang dia pelajarin gitu ya. Terus kalau nggak salah pun si model language si ChatGPT itu memakai supervised training. Jadi hasil yang dia output yang dia hasilkan itu nanti dikoreksi juga oleh manusia. Biar tetap sesuai. Jadi misalkan takutnya ada output yang sifatnya agak negatif, itu dikoreksi agar tetap sesuai dengan norma ataupun kesesuaian dengan apa yang kita pengenin. Takutnya misalkan kalau misalkan terlalu terus terang gitu ya, ataupun terlalu gamblang gitu ya, ditakutkan adalah itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari manusia bahwa kita kan tidak mau jawaban yang benar-benar 100% akurat, walaupun sebetulnya harusnya seperti itu. Nah, yang gue tahu itu sih. Nah, si ChatGPT itu pakai data yang diambil dari internet, misalnya kalau nggak salah dia pakai data dari Wikipedia lah, apapun yang ada di internet, dari segala jurnal, segala macam dia pelajarin semuanya. Dan ini datanya itu sifatnya mempunyai rentang waktu tertentu. Kalau nggak salah ChatGPT ini pakai data sampai tahun 2021 gitu ya, sehingga dia tidak terkoneksi dengan internet, jadi dia nggak kayak Google. Kalau Google kan dia bisa cari recent data paling yang paling update. Kalau dia punya limitasi gitu. Tapi yang ditakutkan sebetulnya adalah yang bukan ditakutkan, akan lebih hebat lagi sebetulnya mungkin ke depannya kalau misalkan nanti dia bisa real time belajar dari data yang terus berkembang ya. Nah, tadi gue mungkin ingin sedikit punya pendapat berbeda soal kata Ebin bahwa dengan adanya mesin ataupun AI seperti ini, bahwa kita nanti jangan takut nih. Nah, gimana nih? Kita tuh harusnya gimana nih? Apa respon yang baik? Ya, bekerja lebih keras untuk menyaingi si AI-nya ini. Kalau gue mungkin punya sedikit pendapat yang berbeda bahwa AI ini sebetulnya, atau si ChatGPT atau apapun itu yang nanti di-develop, tujuannya adalah untuk membantu manusia. Seperti halnya zaman dulu, kalau mundur ke zamannya penemuan mesin uap, alat pintar, segala macam gitu ya. Itu kan ditakutin bahwa mesin ini bakal menggantikan manusia. Tapi ujung-ujungnya kan sebetulnya tetap tools yang dipakai oleh manusia untuk mempercepat manusia untuk menghasilkan suatu produk yang lebih berkualitas dan bagus gitu. Nah, kemarin akhir-akhir ini dengan hype-nya si ChatGPT ini, akhirnya gue pakai si ChatGPT dalam berbagai macam hal. Misalkan nulis email gitu, gimana ngerespons yang lebih pas. Kadang-kadang gini, waktu kita nulis sesuatu suka ada writer's block, kayak ini nulis depannya apa ya, biar yang kata-katanya pas ataupun enggak ya lebih sesuai dengan konteks gitu ya. Itu suka gue pakai. Terus bikin report gitu ya. Walaupun nggak semua Q text-nya diambil, at least misalkan si teks dari output dari si ChatGPT itu bisa gue pakai partially untuk misalkan menyusun kerangka si report ataupun apapun yang perlu gue tulis lah kayak gitu. Dan efeknya adalah gue bisa mengerjakan itu lebih cepat, outputnya lebih, kalau gue anggap ya, mungkin lebih berkualitas dari sebelumnya, karena mungkin dibantu oleh mesin yang dia udah punya
miliaran data yang dia konsum dan dia bisa hasilkan untuk membantu pemikiran yang gue butuhkan gitu ya, dan ujungnya ya lebih cepat gitu. Gitu. Jadi mindsetnya lebih Ya, untuk nge-make ini kita justru wah ini nih ada nih ya udah kita bisa pakai itu menjadi lebih bikin kerjaan lebih bagus, lebih cepat gitu-gitu ya. betul. Jadi ini Ya, adalah teman kita rather than saingan ya. betul. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan kita bisa kerja lebih cepat, kualitas lebih bagus, kita bakalan punya extra time yang akhirnya bisa kita pakai buat diri kita sendiri. Jadi gue bayangin adalah kalau dulu misalkan butuh waktu sekitar 2 jam buat nulis report, sekarang mungkin gue bisa pangkas ya sekitar ya mungkin setengahnya mungkin dengan dibantu dengan ada Q dan prompt dari si ChatGPT, sehingga ada sejam yang lainnya gue bisa pakai untuk hal-hal yang lain gitu ya. Iya, iya, betul. Tapi di sini mungkin ada sedikit integrity ataupun gue nggak tahu apakah ada legal implication atau enggak gitu ya. Karena yang gue khawatirnya adalah akan sangat tidak etis kalau misalkan kita plek-plekan ngambil output dari si ChatGPT itu langsung masuk ke dalam kerjaan kita. Ya kalau gitu di mana kita mikirnya dong kalau gitu ya. Terus dan yang ditakutkan adalah itu kan sebetulnya adalah summarizing dari berbagai macam data. Ya, balik lagi adalah yang tahu konteks yang paling tepat mengenai apa yang akan kita masukkan ke dalam ke pekerjaannya kita adalah kita sendiri gitu. Jadi tetap perlu di-exercise judgment kita, dan baik lagi masalah ya itu integriti kita dalam penggunaan si ChatGPT ini. Karena baik lagi kalau misalkan di dalam dunia akademis yang ditakutkan adalah itu kan, misalkan orang bikin essay gitu langsung automatically generated, orang bikin paper automatically generated gitu ya. Sedangkan learning point-nya akhirnya kan jadi nggak tercapai gitu. Orang jadi pakai shortcut, tapi ya mungkin seharusnya si ChatGPT ini dipakai untuk membantu kita untuk lebih cepat memahami sesuatu. Kalau googling kemarin itu kita harus kayak scrolling sampai berapa puluh halaman Google untuk dapat artikel yang pas. Di sini mungkin kita bisa langsung di pinpoint ke ke jawaban yang langsung kita inginkan gitu. Nah, baik lagi bahwa akhirnya itu jadi alat bantu lah kalau menurut gue sih sebetulnya. Manusia perlu memiliki apa ya biar bisa mengoptimalisasi ini gitu. Jadi karena kan ini dulu mungkin analoginya juga bisa kayak mesin uap, atau gua rada mikir kayak kalkulator gitu. Kalkulator ini kan simpel kayak kalkulator ya. Dulu kan harus diingat, mencongak gitu, misalnya ada mata itu terus gitu. Tapi sekarang kan waktu dulu juga mencongak udah ada kalkulator, cuman nggak boleh dipakai. Nah, cuman kan jadinya sebenarnya bisa lebih cepat. Oh, ini bisa terus lagi tuh habis lagi tuh kan ada misalnya Excel atau apa gitu ya, misalnya yang bisa lebih ini. Nah, apa namanya, manusia itu jadi apa ya yang apa ya perlu di-enhance lagi sehingga kita tuh justru ya bisa membuat ini tuh jadi tools yang beneran powerful dan berguna jadi buat kitanya. Apa ya yang manusia perlu lebih banyak kuasai kalau gitu? Kalau ini ya, nah gimana Ki? Ya, silakan Ki. Menurut gue konteksnya sebenarnya gini ya. ChatGPT ini kan membantu karena dia cukup pintar sehingga dia bisa menjawab. Jadi di satu tempat dia bisa menjawab berbagai permasalahan, berbagai pertanyaan kita dengan cukup baik, karena sebenarnya kan yang meningkat itu adalah kemampuan dia mengambil dari berbagai sumber, banyak gitu ya sumber data dan informasinya, dan analisis kemampuan dia melakukan analisis yang baik. Bukan berarti, tapi kalau kita tadi konteksnya bicara masalah essay, tulisan gitu-gitu ya, bukan berarti tapi tidak bisa dilakukan tanpa ada ChatGPT gitu. Jadi dari zamannya puluhan tahun yang lalu pun sebenarnya yang namanya ngambil dari berbagai sumber dan menggabungkan menjadi satu juga bisa dilakukan kan gitu ya. Atau bahkan ada website-website yang menyediakan tulisan-tulisan orang lain gitu, atau dia bisa meng-create tulisan gitu yang bisa kita ambil ke dalam pekerjaan kita atau segala macam. Jadi sama seperti disruptifnya Google zaman dulu. Nah, ini Google with additional inilah
kemampuan yang lebih menurut gue gitu kan ya untuk konteksnya itu. Nah, balik lagi yang dibutuhin sama manusia. Jadi gini, kita akan mengganggu jika kita masih berkutat kalau kita masih berkutat kepada yang namanya form, yang namanya administrasi, tulisan saja tanpa konteks gitu. Justru kan dengan begini, maksudnya gini, kayak paper gitu. Ini kan bukan masalah paper ini dikumpulkan kalau kita sekolah ya. Bukan masalah paper ini dikumpulkan dengan panjang 1000 karakter. Tapi apa yang lo omongin di dalam paper ini, apa ide original lo untuk berpendapat akan suatu hal gitu. Nah, kan sebenarnya konteks awalnya ya itu gitu. Kalau orang hanya mementingkan bahwa seluruh orang melakukan dan mengumpulkan paper tapi konteksnya nggak dapat, ya nggak bisa. Jadi maksud gue gini, jadi kalau kita bicara konteks sekolahan, setiap tugas itu harus bisa menjawab konteks yang dibutuhin dan harus bisa diverifikasi sama manusia gitu kan. Karena kayak contoh gini, skripsi deh misalkan, kan nggak berhenti sampai di skripsinya, tapi diverifikasi pada saat dia lakukan sidang gitu misalkan, kan gitu ya. Gitu. Maksud gue konteks itu tetap harus diuji gitu. Jadi bukan masalah dokumen skripsinya, nggak masalah dokumen skripsi mau kasarnya kan kalau zaman dulu kalau orangnya punya duit juga ya lu bayar aja orang gitu untuk ngetikin joki gitu. Iya kan bisa aja gitu. Ke tukang statistik kan ada di belakang kampus gitu ibaratnya gitu kan. Jadi maksud gue poin yang kalau kita balik lagi kita nggak bicara konteks, kita hanya ngeributin masalah ini ada tools gitu ya, atau ya gitu orang yang menilai kalau kita bicara sekolah tidak menilai konteksnya tapi hanya menilai format itu yang memang udah bukan zamannya lagi, karena lo pasti akan bisa dibohongin sama orang lain gitu. Termasuk di kerjaan. Jadi kan konteksnya bukan tulisan yang lengkap gitu misalkan. Atau misalkan gini, lo enak banget dong, gampang jadi coding, tinggal nanya sama ChatGPT. Ya bagus gitu kan, kalau gue misalkan jadi pemilik perusahaan, ya bagus. Jadi harusnya gue bayar lo 5 jam, jadi bayar lo cuma 1 jam, 2 jam gitu ibaratnya. Ya kan, justru ini sangat membantu gitu. Atau lo menjawab kebutuhan, atau menjawab email tadi. Ya bagus gitu kan. Jadi lo lebih bagus nulis emailnya. Nggak kayak kemarin, gitu, nggak tahu menulis apa, jadi salah kan gitu ya. Kalau buat pekerjaan sih menurut gue sangat bagus. Untuk kampus ya kalau gue lihat banyak masalah. Gitu ya. Menurut gue sih gitu. Jadi gue kalau dengar ke lu Ki, mungkin jadi tetap ya si kerangka ideas-nya itu yang akan perlu kita enhance. Justru ini adalah karena kita bisa lebih mudah, kalau kita menganalisis lebih mudah, nulis lebih mudah. Jadi kita tuh dikurangi nih hal-hal yang seperti itu ya. Iya. Yang misalnya, ngumpulin data banyak, ada yang ngebantuin gitu ya. Mengcraft ini bantu, tapi ide bahwa idenya, framework kerangkanya gitu, mungkin kerangka-kerangka ide baru, terus analisisnya. Terus udah gitu, ini berarti kalau misalnya begini, kita bisa begini nih, gitu. Nah, itunya tetap muncul dan ini alatnya adalah untuk ngebantu itu ya, gitu. Dan dari sisi kuliah, dari sisi ya sekolah juga memang benar ini jadi juga tantangan sih ya untuk dunia pendidikan ya, karena yang akhirnya akan dibangun memang bukannya lu bisa nulis atau gimana apa segala macam, tapi ketika kita melihat sebuah skripsi atau sebuah paper atau artikel yang ditulis, itu juga kita melihat bagaimana si essence dan ininya ini ngobrol ini sama sekali baru, ini apa segala macam. Menarik nih ChatGPT ini ya. Dan muncul juga yang lain-lain ya. Set-set lain dan GPT lain mungkin ya. Gue mungkin pengen nambahin sedikit bahwa ini akan mendorong manusia seharusnya untuk evolve ke tahap berikutnya, terutama dari sisi pendidikan ya. Kalau dulu zamannya kita bahwa belajar itu adalah dengan menghafal mati gitu ya. Mungkin sekarang dengan adanya model pembelajaran yang mungkin yang di drive berbasis
kayak artificial intelligence, mungkin kita lebih fokusnya gimana konsep itu bisa dipahami secara lebih clear gitu ya. Jadi mungkin manusia fitrahnya itu kan diberikan akal tuh ya. Akal itulah yang akhirnya nanti bisa membuat ide, mengabstraksi sesuatu konsep menjadi sesuatu jadi sesuatu pemikiran yang nyata gitu ya. Dan itu nanti bakalan diakselerasi gitu ya dengan adanya adanya alat bantu itu lah. Dan gue rasa sebetulnya film-film itu udah banyak menginspirasi kita tentang bagaimana kita berinteraksi dengan alat bantu terus kayak mesin kah? Kayak misalnya kalau lu ingat Iron Man gitu dengan Jarvisnya, yang mikirnya tetap si Tony Stark-nya kan gitu. Cuman si Jarvisnya ngebantu buat ngekalkulasi, ngecek modelnya benar atau enggak gitu. Atau kalau kayak nonton film apa ya, Interstellar kan ada robotnya si TARS itu gitu. Si siapa? Michael Nagin dia tetap ya gitu. Dia tetap jadi itu kan film yang beda ya. Wolf of Wall Street. Dia tetap dia tetap jadi pilot, dia tetap punya decision tentang gimana mengeksekusi sesuatu, cuman dibantu sama si TARS-nya itulah gitu ya. Jadi balik lagi bahwa kita nggak perlu takut dengan robot, dengan AI ataupun alat bantu apapun yang di-develop dari teknologi. Yang mesti kita takutkan adalah pada saat kita berhenti belajar aja sih, menurut gue sih gitu. Pada saat kita berhenti memaksimalkan ataupun mengoptimisasi fitrah kita sebagai manusia, sebagai sebagai makhluk yang berakal gitu ya. Toh maksudnya si ChatGPT pun belajar dari segala macam teks ataupun input yang dihasilkan dari manusia kan. Yang justru kita perlu boost adalah gimana memproduce new text ataupun new knowledge atau apapun itu yang belum ada sebelumnya gitu. Ya itu tugas yang berat sih, dan gue pun terus terang takut sebetulnya dengan masa depan kalau misalkan kita tetap stagnan dengan kondisi yang seperti saat ini sih. Ini lo omongan lo barusan tuh hasil ChatGPT apa? Nah ya. Nanti kalau tadi lo nyebutin ayat, gue udah ini ChatGPT nih kayaknya. Menarik. Ya tapi benar sih ya, jadi banyak terus harus terus belajar ya, karena juga toolsnya ini kan mau nggak mau juga salah satu tools yang bakal bantu kita nih ya ke depannya gitu, seperti layaknya tools yang lain ya, komputer, kalkulator, internet gitu kan. Asik. Nah, kelompok pencapir we've come quite far ya teman-teman ya, dalam terutama untuk teman-teman yang kelompok pencapir, karena teman-teman kelompok pencapir merasakan nih hal-hal seperti ini yang tadinya cuma ada di film, ini kan tinggal ditambah suara aja kan. Kalau misalnya itu voice, diganti voice udah jadi kayak Jarvis create ya udah keluar. Ya nggak? Kan kurang lebih kayak gitu ya. Ya itu bisa nanya kayak gitu, atau kayak Kit ya di Knight Rider ya. Itu tuh kita tuh udah ada di masa itu loh gitu. Coba apa kepanjangan Kit? Night Industry 2000. Gila. Nah, dan gue tahu lagi juga sih. Nah, jadi teman-teman yang dulu nonton TVRI dan nontonin kelompok pencapir ya, di TV-nya gitu suka ada kelompok pencapir ya, ada penyuluhan gitu ya. Dan sekarang ada di masa di mana teman-teman itu bisa melihat, kita tuh mungkin cukup beruntung juga untuk melihat si spektrum pembelajarannya gitu. Tadinya kan kita ngeliat Kit, wah keren banget nih bisa ngobrol gitu. Tadinya kita lihat orang tuh bisa, misalnya kayak film Star Trek, wah gila dia bisa ngobrol dengan makhluk dari dunia lain, dari outer space di layar gitu ya. Sekarang kita zoom everyday life gitu, semuanya bisa layar, semuanya ngomong gitu. Ya, jadi benar kata Iwan, kita juga nggak bisa, salah satu-satunya yang mungkin nggak bisa itu ya kita nggak bisa berhenti untuk
apa namanya belajar juga ya gini. Ini adalah tantangan ya. Kalau ini untuk teman-teman kelompok capir ya, jangan wah hidup di dunia zaman masih wartel atau telepon umum dulu ya. Jadi kita memang udah maju dan harus berpikir berbeda juga gitu. Nah, kalau teman-teman dari kelompok capir yang lain ada ide ya atau ada ini keren nih, gue ada apa namanya ada link baru untuk AI yang menarik juga. Silakan share nih di link ya di komen dan kita bisa diskusi lagi karena ini adalah sebuah topik yang akan menarik dan mungkin akan evolve juga ya makin makin lama evolve-nya makin asik lah gitu. Oke, sampai ketemu kalau gitu teman-teman kelompok capir Sampai semua. ketemu. Bye bye. Bye 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 bye.